Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Risa Ma'arif, NRP saya 145232213 dari kelas T3 semester 4 kampus Tikom Poltek Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan proyek pemrograman web saya yang sebelumnya saya telah membuatnya dengan React.js, kemudian sekarang saya kembangkan lagi dengan bahasa pemrograman PHP. Berikut proyek saya dan selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya telah membuat sebuah form pengisian untuk user jika ingin memesan sebuah trip. Anggap saja di sini nama lengkapnya Muhammad Risa Ma'arif, testing 1. Di sini Abdul Muhammad Risa, testing 1. Nomornya kita masukkan terserah. Kemudian Tokyo, destinasinya ada Bali, India, Tokyo, Finance, Paris, dan saya pilih Tokyo. Jumlah tamunya ada 2, kartu kreditnya menggunakan Dana. Kemudian catatan tambahannya, saya ingin hotelnya di dekat eh, di dekat markas polisi contoh. Kemudian pesan sekarang, nah di sini muncul alert pesanan berhasil, kemudian muncul ID ordernya itu 8. Kemudian dari data tersebut nih, dari data ini masuk ke data admin. Di sini saya telah membuat data admin teman-teman. Manajemen orders, kemudian ini dia Muhammad Risa Ma'arif testing 1. Statusnya pending, status pembayarannya. Nah, gimana sih proses back-end-nya? Proses back-end-nya ada di sini, teman-teman semua. Jadi, ketika si user, oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu uh, manajemen foldernya, struktur foldernya. Di sini saya punya 2 struktur utama folder, yaitu folder front end dan back end di dalam folder project pemweb kelompok 2. Jadi urutannya project pemweb kelompok 2, kemudian di dalamnya ada back end dan front end. Di back end itu isinya ada file PHP, di front end kita di sini ada file-file React.js. Kemudian masuk ke penjelasan tadi, si user menginput data ini, gimana ceritanya, kok bisa langsung masuk ke database. Ke database juga masuk teman-teman ini. Sebentar saya tunjukkan ya, di database-nya juga localhost di sini. Di sini di sini di customer. Muhammad Risa Ma'arif testing 1. Oke. Kemudian kita lanjut ke proses backend-nya. Ketika user mengisi form, dia itu nah, di sini muncul tampilan front end-nya, teman-teman. Dari tampilan front end ini diproses ke tampilan back end. Tampilan back end-nya ada di ini backend booking.php. Booking.php. Nah, dalam file booking.php ini, seperti biasa, bagian atas kita kasih perizinan untuk cross agar si file backend bisa mengakses file front end, input dari front end gitu, kurang lebih. Nah, kemudian di sini saya membuat required files, yaitu untuk pengecekan untuk file mana saja yang belum diisi. Nanti ketika ada satu file yang belum diisi, itu nanti bakal ada output error file, nama filenya apa, nanti tulisan di sini wajib diisi. Kemudian di sini saya menampilkan, nah berhubung di sini kan di database saya kan ada 5 tabel. Tabel admin, customer, orders, payment, tools. Dan ketika user menginputkan data diri dia itu sebenarnya nggak cuma masuk di satu tabel aja data dirinya teman-teman, akan tapi dia masuk di 3 tabel.
yaitu tabel order, tabel payment, dia memasukkan data dia di 3 tabel, teman-teman. Pertama, tabel customer, kedua tabel order, yang ketiga tabel payments. Nah, ketika user menginputkan name, di sini ada kolom-kolom name, email, phone, address. Kemudian si nilainya diisi oleh user nih. Tadi kan nilainya Risam 1, Muhammad Risam Arif, testing 1, kemudian emailnya, phone, address. Kemudian di sini di execute agar si nilai-nilai execute params agar si nilai-nilai dari front end tadi bisa dimasukkan ke tabel customers, lalu disimpan dalam database. Kemudian dari itu tadi juga, nah kita memasukkan juga status pending, teman-teman. Emang sih di front end tadi kita tidak menampilkan status di sini pembayarannya udah bayar atau belum, pending atau unpending atau cancel, itu kita tidak menampilkan. Akan tapi kita men-set di sini setiap customer yang melakukan order, dia itu pasti status pembayarannya pending. Nanti ketika customer sudah bayar baru kita ubah menjadi sudah bayar gitu. Kemudian sama ini juga tentang payments. Nah, di penjelasan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang tabel customer saja. Adapun tabel orders dan payments itu akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Kemudian setelah CRUD, filenya ditampilkan di sini. Setelah create, lalu si datanya ditampilkan di halaman admin, yaitu dengan ID customers 8, namanya memberi sama Arif testing 1, emailnya ini bisa dilihat. Nah, kemudian testing selanjutnya yaitu kita dari data ini bisa nggak nih kita edit? Bisa. Testing 12 contoh ya. Testing 12. Oh, kepanjangan nih. Risam. Dari Muhammad Risam Arif jadi Risam. Kemudian emailnya juga kita rubah risam@gmail.com. Kemudian save. Ini berhasil ya teman-teman. Kemudian kita coba delete. Kita delete. Oke, berhasil. CRUD sudah berhasil. Kemudian testing selanjutnya itu kita menggunakan Postman, teman-teman. Pertama-tama kita menggunakan Postman yaitu dengan path yang mengarah kepada file booking.php. Filenya yang ini, file booking.php. Itu untuk memasukkan nilai. Nah, karena saya menggunakan data customers itu disimpan di lebih dari satu tabel, maka di sini saya menyebutkan nama-nama tabelnya, teman-teman. Ada tabel customers, tabel orders, dan tabel payment. Di tabel customers ini ada name Risam. Contoh ya, Risam 12. Kemudian ininya testing 112. Belakangnya kosong. Ini diganti jadi Majalengka. Address, yaitu alamat saya. Kemudian tour ID-nya itu kita sesuaikan dengan di sini tour ID. Tour ID. Oh ya, tour ID itu menjelaskan tentang ini lokasi yang akan kita tuju. Kebetulan lokasi yang akan kita tuju yaitu ke Tokyo. Contoh misalkan selain Tokyo ada lagi nih teman-teman. Selain Tokyo itu kita memiliki tour ID yang lain, yaitu seperti finance, Bali nih dia. ID 3 itu Tokyo dan ID 1 itu Bali. Kita coba ya di ID 1 dengan total price, total pembayarannya itu Bali 5 juta, sebesar 5 juta. Kemudian pesannya Teresa Indah testing 1.
Di sininya menggunakan GoPay contoh ya. Kemudian kita send, kita statusnya true. Kemudian dia mendapatkan booking ID-nya itu 9. Itu dari create. Kemudian kita mencoba untuk read. Apakah data tadi berhasil masuk? Ini customer ID nomor 6 dan nomor 9. Lisam 12 testing tes 112 statusnya pending. Kemudian kita akan menggunakan, kemudian CRUD sudah selesai, read sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita put untuk mengupdate data kita. Contoh di sini order customer ID-nya itu kita mengedit yang ini deh. Customer ID-nya 9. Kita tulis di sini customer ID-nya 9. Kemudian namanya jadi Risam Cirebon contoh. Risam Cirebon. Kemudian emailnya kita rubah lagi menjadi risamcirebon@gmail.com. Nomornya menjadi 089894. Terakhirnya saya kasih 111. Kita kirim send. Dan hasilnya true. Data berhasil diupdate. Apakah betul? Kita cek lagi di get dengan ID customer nomor 9 sudah dirubah teman-teman. Kemudian read sudah, update sudah, kemudian tinggal delete. Nah di delete ini teman-teman kita hanya memasukkan path atau alamat dari file delete customers.php. Oh ya, sebelumnya yang put ini untuk halaman ini, untuk di sininya kita isi dengan path atau lokasi dari file update order PHP. Filenya ini update order.php. Seperti biasa di sini. Seperti ini. Ada update customer set name, email, phone, di mana ketika customer ID-nya begini, begitu. Kemudian ada delete, itu kita arahkan si filenya itu kepada delete customers.php. Delete customer.php isinya simple, cuma ada hostnya localhost, root, password, kemudian nama database, kemudian info ngetesan koneksi. Jika koneksinya gagal maka dia akan mengeluarkan output statusnya gimana, gagal. Jika berhasil maka dia akan mendapatkan ID customers. Kemudian dari ID customers ini di interval menjadi dirubah dari string ke integer. Fungsinya untuk apa? Untuk keamanan agar tidak terkena SQL injection. Kemudian kita tulis query-nya delete from dari tabel user where ketika customer ID-nya sesuai dengan input dari user. Kemudian di sini dikasih if jika berhasil maka statusnya sukses, maka respon kodenya 200. Jika error maka dia statusnya error, respons kodenya 500. Jika ID-nya tidak ditemukan maka missing ID, respon kodenya 400. Begitu. Kemudian untuk kerapihan kodenya seperti ini. Ini file dari file kontak dokumen. Ini isi file dari update order. Ini isi file dari getOrders.php dari paling atas. Ini isi file dari delete sudah ya tadi. Kemudian admin dashboard.
Di sini admin dashboard itu isinya lumayan panjang ya. Ini bagian front end, back end seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.